menjelaskan mengenai perkembangbiakan tunggal dan perkembangbiakan ganda pada bunga anggrek. Perkembangbiakan tunggal. Alat reproduksi pada Gymnospermae disebut konus atau strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki bunga di mana sporofil terpisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Struktur dari strobilus ini tidak memiliki bagian berupa karpel sehingga posisi bakal biji tidak terlindungi dan hanya berada pada bila-bila strobilus yang berbentuk sisi. Inilah yang menyebabkan biji pada Gymnospermae dianggap terbuka. Pembuahan tunggal diawali dengan jatuhnya serbuk sari pada mikrofil, yaitu lubang kecil yang ada pada megasporofil. Serbuk sari akan tumbuh menjadi bulu serbuk. Pada tumbuhan ini, misalnya anggrek, gamet jantan dan betina dihasilkan dalam konus atau strobilus. Konifer bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora atau gamet jantan, dan megaspora menghasilkan gamet betina. Mikrospora akan tumbuh menjadi 2 mikrosporangia di dalam tiap mikrosporofil konus jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi 2 megaspora atau ovalium. Di setiap megasporofil konus betina, ukuran konus jantan lebih kecil dibandingkan konus betina. Konus jantan melepaskan mikrospora atau bentuk sari yang bersayap satu pasang yang kemudian akan diterbangkan ke konus betina atau serbuk sari, kemudian menempel pada penyerbukan. Proses penyerbukan. Serbuk sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dari 2 sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif. Serbuk sari akan terisap masuk lewat mikrofil ke dalam ruang bakal biji atau ruang serbuk. Di dalam ruang serbuk, serbuk sari kemudian tumbuh membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari mulai menembus nucleus. Pembuahan terjadi sekitar berapa minggu. Penyerbukan induk megaspora dalam nucleus melakukan meiosis menghasilkan haploid. Satu sel haploid bertahan sebagai megaspora yang kemudian membelah berkali membentuk gametofit betina yang belum dewasa. Sementara 3 inti haploid sisanya berkembang menjadi 2 archegonium yang masing-masing mengandung telur. Saat inilah telur sudah siap dibuahi. Saat pembuahan, bulu serbuk sari bergerak ke ruang archegonium bersamaan. Sel generatif membelah menjadi 2, yang satu disebut diskolator atau sel induk, sel dinding, dan yang lain disebut sel spermatogen. Sel spermatogen kemudian membelah menjadi 2 spermatozoid yang bentuknya seperti rumah yang tersusun dalam satu spiral. Sesampainya di ruang archegonium, sel vegetatif lenyap dan spermatozoid dilepaskan ke dalam ruang archegonium yang berisi cairan sehingga spermatozoid dapat berenang-renang. Di dalam kemudian terjadinya pembuahan sel telur oleh spermatozoid yang menghasilkan sigot sebagai calon embrio. Semua sel telur archegonium mungkin dibuahi, tetapi hanya satu sigot yang berkembang menjadi embrio. Embrio anggrek mengandung akar serabut dan beberapa daun embrio yang disebut kotiledon. Pembuahan pada Gymnospermae disebut pembuahan tunggal karena terjadi 1 kali pembuahan, yaitu antara spermatozoid dengan sel telur. Pembuahan ganda pada pohon anggrek. Tumbuhan Angiospermae, seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan Angiospermae memiliki bunga. Di dalam bunga tersebut terdapat bagian bunga yang merupakan organ kelamin betina yang dinamakan putik. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat 1 sel megaspora yang membelah menjadi 2 sel megaspora, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel megaspora. Dari 4 sel tersebut yang berhasil bertahan hanya 1 sel megaspora yang kemudian membesar sampai memenuhi bakal buah yang ada di putik. Sel megaspora ini melakukan pembelahan sehingga menghasilkan 8 inti sel. Inti sel yang sudah membelah akan bergerak ke kutub yang berlawanan 3 inti sel. 3 inti sel yang berlawanan dengan lubang mikrofil akan membentuk
inti sel antipoda, sedangkan 3 inti sel yang dekat dengan mikrofil akan membentuk satu yang berwarna merah, sel telur atau ovum, dan yang kedua sel sinergik, sedangkan yang di tengah yang 2 inti sel merupakan inti kandung lembaga sekunder. Lembaga sekunder bisa kita sebut pola inti polar. Benang sari. Di dalam kepala sari atau ater, di dalam kepala sari banyak terdapat kotak sari. Kotak sari banyak berisi serbuk sari. Serbuk sari yang sudah masak akan siap masuk ke dalam kepala putik. Ini adalah proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Sesampainya di kepala putik, inti sel yang ada di serbuk sari ada 3, yang warna putih, inti sel vegetatif yang berwarna merah ada 2, yaitu generatif 1 dan generatif 2. Mereka masuk melewati yang namanya tabung polar atau sari. Inti sel vegetatif akan menghancurkan sel sinergik, kemudian inti generatif 1 akan membuahi yang namanya sel ovum. Hasil adalah sigot. Sedangkan inti sel generatif yang satu lagi akan membuahi inti kandung lembaga sekunder atau inti polar. Hasilnya adalah endospermae. Endospermae inilah yang akan menjadi sumber dari nutrisi sigot. Inilah proses yang dinamakan pembuahan ganda. Jadi, pembuahan ganda terjadi karena ada 2 kali pembelahan, yaitu pembuahan terhadap ovum dan pembuahan terhadap inti polar. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai perkembangbiakan tunggal dan perkembangbiakan ganda pada bunga anggrek.